Halo teman-teman, uh, salam sejahtera buat semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Di video kali ini saya mau share juga testnet yang baru-baru ini launching. Ini dari Onomi testnet ya. Bentar, Onomi. Nah ya ini. Kayak kamu bisa baca detailnya harus ngapain aja, terus apa aja yang diperlukan ini di sini. Nanti aku paste linknya di deskripsi video. Oke, jadi tugasnya simpel sih ya. Jadi kita cuman ngetes bonding curves-nya doang. Terus kita nanti coba nge-bridge nom ini dari MetaMask ke Kepler jaringan osmosis ya. Jadi yang kita butuhkan itu walletnya MetaMask sama Kepler yang saya pakai di sini. Oke, buat yang baru, buat pengguna baru khususnya yang baru belajar testnet dan yang ya pokoknya awal banget deh, belum ngerti cara bikin wallet atau apapun, kayak sekalian aja saya contohin ya dari awal. Jadi buat yang udah ngerti bisa di skip aja nanti sampai ke menit sekian gitu, karena memang tujuannya kontennya sih saya selain nge-share testnet juga ini sebagai dokumentasi garapan gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa pada ngerti lah. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada manfaatnya ya syukur, kita sama-sama berbagi ya, mudah-mudahan ada yang cuan melalui video ini juga. Saya udah sangat senang banget tuh, dan kalau berkenan tolong di subscribe ya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di Onomi ini kita kan tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita butuh MetaMask dan Kepler ya di sini. Tuh, atau wallet lain juga bisa kalau kalian udah ngerti nanti. Jadi yang saya contohin ini pakai MetaMask dulu sama Kepler ya. Kita mulai dari awal, kita coba download dulu MetaMasknya. MetaMask IO. Oh iya, dan buat pengguna handphone Android, kalian bisa pakai Kiwi browser ya, atau Yandex browser juga, karena yang buat saya paling bagus sih itu cuman dua itu doang yang support crypto di HP ya. Gak tahu sih kalau yang lain mungkin juga ada, cuman yang saya pakai di HP saya itu yang itu aja. Itu nanti jangan lupa di checklist juga mode desktopnya atau enable desktop mode, ada di biasanya di titik 3 kayak gini, ada desktop mode di sininya ada kalau di handphone gitu. Oke, lanjut. Kita install dulu MetaMask. Kalau buat yang udah ngerti bisa di skip aja ya, nanti sampai menit kesekian beres ini ya, beres bikin ini. Saya contohin buat yang baru aja. Oke, kita download satu-satu dulu ya biar nggak pusing. Habis ini kita install Kepler juga. Tuh, ini install MetaMask. Nah, di sini restart dulu. Ini ada error apa ya? Oh, ini udah ada. Ini kalau di handphone nanti di titik 3 di sini biasanya ada paling bawah itu logo ini kepala rubahnya, ini di paling bawah ada MetaMask. Kalau di handphone di PC di sini ada plugin extension logo MetaMask. Kita klik. Nah, get start. I agree. Di sini create new wallet atau buat dompet baru. Create new wallet. Kita masukin password yang kita mau. Oke, checklist saya sudah baca dan menyetujui. Nah,
ketika kita klik next, setelah ini akan muncul yang namanya Secret Recovery Phrase atau di Trust Wallet itu, wallet HP biasanya ada mnemonic words namanya, atau backup key atau secret key ya, kata-katanya sama, hampir sama lah kayak gitu. Nah ini penting banget gitu, harus di save ya, disimpan, di backup, ditulis atau di buku di mana lah gitu. Nah, isinya kayak gini, jadi kata-kata aja kalau mnemonic words gitu atau secret recovery phrase. Nah ini fungsinya apa dan kenapa sangat penting? Jadi 12 kata ini biasanya 12, kalau enggak 24 ya yang standarnya. Ntar saya paste dulu di sini biar nggak lupa. Nah ini fungsinya apa? Jadi mnemonic words ini, misalkan kalau nanti kita handphonenya rusak atau hilang ya misalkan, atau komputer kita rusak, atau mungkin kita lupa ganti perangkat, mungkin nanti ganti handphone. Nah ini digunakan untuk apa ya, istilah simpelnya kita ngeload lagi gitu. Jadi ini backup ini fungsinya untuk memanggil lagi wallet kita yang ada di perangkat sebelumnya. Jadi misalkan kalau ada hilang, rusak atau apa, kalau nggak ada ini, walaupun kita tadi bikin passwordnya, kalau walaupun kita tahu passwordnya, terus kita tahu alamat walletnya, tetap kita nggak bakalan bisa buka, nggak bakalan bisa akses kalau nggak punya ini. Kalau nanti ganti perangkat gitu. Walaupun ini kita sendiri yang bikin dan walletnya punya kita gitu. Jadi ini tuh ibaratnya kayak pin gitu. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa dibuka nanti kalau ganti perangkat gitu ya. Jadi yang namanya secret recovery phrase atau mnemonic word itu penting banget, jadi sebisa mungkin diamankan lah. Dan juga tolong jangan di share ke orang lain gitu ya, namanya juga orang ya, mau temen mau siapa kayak. Kalau urusannya masalah duit mah beda lagi, nanti di belakang sama di depan. Intermezzonya udah ya. Ini kita copy dulu, kita simpan atau di mana lah gitu, kemudian kita klik next. Nah sebagai bukti kepemilikan ini ada pencocokan gitu, jadi kalau misalnya kita pin harus masukin ulang yang tadi itu, kemudian kita masukin lagi sesuai urutannya. Ini kan nomor 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Word pumpkin kacaubi, word pumpkin kacaubi, raw sausage tonight, raw sausage tonight, min well tell you, min well tell you. Nah ini kalau benar nanti confirmnya akan nyala kayak gini. Tapi kalau misalkan salah, nah misalkan gini kebalik nih, nggak bakalan bisa nyala gitu. Jadi walaupun salah satu huruf atau satu kalimat ya tetap aja nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi hati-hati gitu tuh. Oke, klik confirm. Nah di sini kita udah selesai bikin wallet MetaMask-nya, dan ini alamatnya, alamat yang kita punya. Jadi kalau ada yang jaringan Ethereum, Binance, Polygon Matic, hampir sama semua ininya, 0x sekian gitu. Jadi sama nanti. Kayak itu di bahasan lain lah tentang wallet nanti ya. Pokoknya intinya walletnya ini sama gitu. Kecuali yang Solana kan ada yang angka atau Bitcoin gitu kan, beda. Ini alamatnya bukan 0x gitu. Oke, ini MetaMask-nya sudah selesai. Kemudian tadi apa ya? Oh ini jaringannya. Nah setelah selesai ini kita harus menambahkan jaringan atau network di sini. Kan di sini yang tersedia cuma satu ya defaultnya. Jadi nanti kalau kalian punya Binance atau Binance Smart Chain atau BSC atau apa,
Tron, TRX, Solana, XLM dan lain-lain. Ada lagi beda lagi gitu. Tapi yang support di MetaMask ini jaringannya bisa kita tambahkan gitu. Nah, ini berhubung kita mau bahas testnet ya. Di sini yang digunakan adalah Goerli ya. Pakai Goerli, jadi kita harus tambahkan dulu jaringan Goerli Ethereum-nya di sini. Kita add network. Gitu. Tapi di MetaMask dia disediakan ya beberapa jaringan testnet yang default seperti kayak gini nih. Ada Sepolia, ada Goerli ya. Ada Rinkebi, misalkan nanti ada Kovan dan lain sebagainya. Nah ini kan dikunci ya. Nah, kayak gini, ini kan dikunci. Nah cara enable-nya gimana? Biasanya kalau di MetaMask yang sudah terupdate di sini ada show garis miring hide test network. Nah kita bisa klik di sini. Nah ada pilihannya show testnet network. Jadi yang default dia akan ditampilkan kayak gini. Kita di enable. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah ini kan tadi cuma satu jaringannya ya. Nah sekarang sudah bisa bertambah, ada 3 nih, Goerli, Sepolia, dan localhost. Dan nanti kamu bisa nambahin lagi gitu buat yang Binance atau dan lain sebagainya yang support dengan MetaMask. Oke. Onomi ini kan menggunakan Goerli ya. Nah di sini kayak kita enable dulu di sini Goerli-nya. Nah di sini cara enable-nya ada Ethereum mainnet di pinggir logo MetaMask-nya. Kita klik, kemudian kita klik di sini. Nah jaringan, oke, jaringannya sudah ganti. Nah, dan sekarang kita ambil faucetnya. Jadi kita Ethereum faucetnya yang buat testnet kita harus punya. Ini buat gas fee atau buat apa nanti, buat swap dan lain sebagainya. Oke, kita bisa cari dulu di Google kali ya, Goerli faucet. Nah di sini. Bentar, ini harus pakai Alchemy ya. Bentar, ini udah beres sampai sini ya. Nah sekarang kita ngambil faucet tokennya dulu di Goerli ya. Goerli faucet, nah yang ini. Oke, kita harus daftar dulu ini, sign up dulu. Oke, yang simpel aja ini, kita sign as Google. Oke, ini apa ini? Bebas aja kali ya, mungkin bisa ini. Nah ini kita projectnya learning aja lah, Ethereum. Oh ini buat berlangganan, nggak usah lah, kita klik ini aja, next, skip aja. Last thing, hold it from a friend. Ini nanti skip aja ya. Let's build. Jaringannya lemot teman-teman. Oke, cara ngambilnya, kita kan tadi MetaMask sudah bikin ya. Nah kita copyin dulu wallet addressnya. Di sini kita copy nih yang ini nih. Atau kalau kamu kecilan ini nggak kelihatan, kamu bisa klik di sini nih. Mana ini? ETH. Di sini di aset nih ada. Aset. Mana tadi? Bukan, bentar. Mana sih, pusing anjir. Bentar. Oh ini ya. Oh bisa ya. Oh, udahlah ini aja. Ini diklik aja di sini nih, ada account. Klik. Nah ini udah otomatis di copy sih.
kayak gitu. Nih bentar. Nah, klik copy, kemudian kita paste di sini yang di Goerli Faucet ini. Paste. Nah, ini kan wallet address kita ya, MetaMask kita. Kemudian klik send me ATH. Nah, tunggu sebentar. Nah, wih mantap. Apa nih? Apa? Oh, ini udah. Nih udah beres, cek. Apa ini? Oh, ini tawaran kalau mau dapat faucetnya lebih banyak. Udah, nggak usah lah. Seadanya aja dulu. Kita cek dulu masuk belum. Nah, ini 0,1 aktivitas masuk ya tuh. Oke, nah setelah kita dapat, berarti MetaMask kita sudah selesai di setup ya. MetaMask sudah. Sekarang wallet yang kedua yang kita butuhkan itu Kepler wallet. Nah, ini jaringannya Osmosis, misalnya Cosmos. Ntar saya contohin juga cara bikinnya. Oke, ini MetaMask udah. Sekarang Kepler ya. Kepler apps. Nah, ini kita klik di sini. Nanti aku copy ininya ya, link downloadnya biar gampang di deskripsi video aja. Oke, di handphone juga sama. Jangan lupa ini nanti di titik 3-nya di sini enable desktop mode ya. Kalau nggak mode desktop namanya, pokoknya adalah cari di situ. Oke, kemudian kita klik install Kepler. Untuk browser mana ini Google Chrome. Saya pakai Google Chrome ya. Nah, ini kita copyin dulu lah biar enggak ini link wallet Kepler. Nah, mungkin tadi ada yang nanya, saya jelasin kan ini mnemonic code katanya jangan dikasih ke orang, tapi kalau itu dicatat. Nah, ini berhubung ini walletnya cuman buat contoh aja dan nggak bakalan saya pakai, jadi ya nggak apa-apa. Itu kalau punya kalian jangan dipamerin kayak gini gitu. Ini mau buat edukasi aja biar kalian ngerti gitu. Oke, lanjut ya. Keplernya kita install dulu. Oke, udah selesai. Sekarang kita klik di sini. Nanti di handphone juga sama ya. Kita klik titik 3-nya di sini. Di bawah ada logo Kepler di sini, biar. Oke, kalau buat PC ini di sini ada logo extension. Nah, ini ada Kepler. Gitu. Kalau Kepler kalian bisa sambungin ke Google kalau ada yang punya Google. Tapi kalau misalnya nggak punya, kalian bisa create new wallet. Sama sih nanti ini ada muncul kayak gini. Ini ada mnemonic word, mau yang mana terserah, mau yang 12, 24 sama, yang penting ini di backup ya. Gitu. Ini saya contohin yang 12 kata aja. Ini oke, copy. Kepler. Kemudian account name kita namain misalkan Kepler saya. Kasih password. Ini passwordnya sama. Kemudian klik next. Nah, ini juga sama ya. Prosesnya kita ada pencocokan dulu. Ini tadi bener nggak, udah di backup apa belum gitu. Jadi kita susunkan lagi sesuai urutannya. Ini kan Fasado Party Finger, Party Finger, Plastic Include Crumble Bubble, Plastic Include Crumble Bubble, Video Unit Photo Define, Video Unit Photo Define. Nah, kayak gini. Nanti biru ininya nyala. Ini juga sama, kalau misalkan salah di file foto tuh nggak bakalan bisa diklik, nggak nyala ini. Itu ini saking pentingnya mereka mengingatkan kita bahwa
mnemonic word ini nggak boleh nggak boleh di share dan nggak boleh lupa walaupun punya kita sendiri gitu. Oke, klik register. You're all set. Oke, udah beres. Nah, Kepler kan udah beres. Bedanya Kepler sama MetaMask ini, kalau di Kepler dia faucetnya jarang-jarang ada yang kita klaim ini gitu. Jadi nanti juga si wallet addressnya dia beda gitu. Tiap project dia beda-beda. Kayak gini misalnya saya contohin ya. Nih yang ini adalah mainnet semua. Jadi ini yang beneran udah ada gitu. Nah kalau yang beta support ini buat testnet biasanya. Nah kalau kita sambungin ke ini, kan ini Onomi ya, bentar. Kita coba dulu di sini. Nah kalau kita sambungin ke ini misalkan, atau ada UME atau CEKD atau dan lain sebagainya, nanti beda-beda dia ada di sininya nih. Nah di beta ini nanti bertambah ke bawah. Kita contohin yang ini ya. Nah ini kita connect dulu MetaMask. Nah ini, jadi nanti cara nge-add-nya kayak gini, nge-add jaringannya, networknya atau RPC-nya. Approve Cambon Polydator. Nah ini udah muncul. Mana sih? Ini gelap anjir temanya. Nah kita lihat di sini. Tadi kan cuma ada dua ya, Kappa sama Epmos di jaringan betanya. Nah ini kan ada Onomi testnet gitu. Jadi jaringan osmosis ini kita nggak perlu ribet nge-add RPC gitu. Oke, jadi kita MetaMask sama Kepler udah punya. Nah, sekarang kita lanjut ke testnetnya, website testnetnya. Oke, tadi ETH faucetnya kita udah punya. Nah sekarang tugasnya kita test out bonding curve katanya gitu. Jadi bentar kita sambil baca-baca dulu ya. Oh iya, jangan lupa ini Discordnya ya, kita join Discordnya dulu. Jadi kalau pusing atau apa kita bisa nanya-nanya di sini. Oke, delete announce apa ini? Apaan sih? Oh ini informasi mereka aja. Nah ini kita ketik aja dulu di sinilah. Apa ini? Oh ini yang OG kemarin, ini yang dapat hadiah, yang early joiner di sini. Kebetulan saya nggak dapat, baru berapa hari kemarin saya ikutnya. Nice to meet you. Nah kalau kalian belum nggak lancar bahasa Inggris, cari aja dulu channel yang negara kita nih di sini. Selamat sore bang. Bentar ya, kasihan ini ada yang nanya. Kita lanjut ya. Ini kita join Discordnya udah. Nah selesai ngetes ini nanti kamu bisa
eh, apa ngasih feedbacknya di sini nih, mau kritik, mau saran, kayak mau pengalaman pemakaian ini lancar atau lemot atau apa, kamu bisa bagikan di sini nih. Kalau kamu punya nemu bug juga bisa di sini. Nah, di testnet ini biasanya kalau kita nemu bug ada token of gratitude-nya gitu. Jadi atau hadiah lebih lah atau reward-nya mereka yang kasih mereka. Cuman ya nggak semua testnet developer kayak gitu sih gitu. Cuman biasanya sebagai ucapan terima kasih mereka ada lah gitu fee-nya buat yang nemu bug gitu. Oke, lanjut ya, kita Discord-nya udah join. Sekarang kita tes ini fitur-fiturnya mereka gitu. Jadi yang perlu kita tes itu pertama kita connect dulu ke bonding curve. Mana tadi bonding curve, bonding, oh ini udah tadi ya, udah connect. Bentar salah berarti. Oke, pokoknya nanti MetaMask sama Keplernya ini di sini. Cara connect MetaMasknya nanti tadi ada udah, terus nanti Keplernya di sini. Pokoknya sampai ada ini nih. Di sini muncul ekonomi. Bentar. Sampai muncul Onomi testnet di sini. Oh ini belum gua nih. Oh iya tadi sekalian mau dicontohin kan ya. Nah ini Ethereum kita yang dari Goerli tadi, Faucet ini udah kedetek ya. Saya punya 0,14 ETH. Oke, dan Keplernya belum dikonekin. Jadi cara konekinnya ini kayak gini tadi. Nah, approve, kemudian approve lagi. Nah, ini bisa di close dulu. Kita cek dulu udah benar belum. Di sini nih. Nah ini udah ada ya, Onomi testnet. Oke, langkah selanjutnya kita disuruh buy binom and then sell binom ya. Jadi kita coba jual beli dulu binom di sini pakai ETH dulu gitu. Jadi Keplernya nanti saya jelasin belakangan. Oke, kita coba beli binomnya senilai 0,05 ETH misalkan nih. Berarti kita bakal dapat 11,89 binom nih. Oke, kita klik buy binom. Apa ini? Oh, ini konfirmasi. Kok pilot anjir? Bentar. 0,05. Kita klik instan lo kok ada yang salah ini. Misalkan instan. Hah? Login. Bentar, kenapa ini? Oh, coba 0,1 deh. Nah ini kayak gini. Kita beli coba pakai 0,1 ETH ya. Dan ongkos kirimnya 0,06. Oke, kita confirm aja. Kita tunggu proses transaksinya. Haus bang, ngopi dulu bang. Oke, waiting confirmation. Konfirmasi selesai, ini bentar lagi beres. Kayak gini, transaction confirmed, klik next ya. Nah di sini what is Onomi bridge? Why should I bridge? Nah ini nanti buat di kirim ke
apa ya namanya, ke Kepler, ke jaringan yang lain. Itu mengirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain, itu disebutnya bridge kalau di istilahnya di kripto ya. Jadi misalkan kita punya Ethereum mau jadi Solana misalkan, atau Ethereum mau jadi BNB kayak gitu nih. Nah, kalau ini kan Ethereum mau jadi Osmosis misalkan, nah ini harus di bridge dulu gitu. Jadi kayak get start, kita kan tadi udah beli 0,1 binom ya. Nah kita coba bridge dulu, nah dapat ini. Jadi nanti 8 binom dari ETH itu akan jadi nom jaringan osmosis gitu, kayak gitulah istilah simpelnya ya. Kita klik di sini swap binom for nom, kemudian approve for bridging. Kita konfirmasi di MetaMask kita. Videonya kepanjangan kali ya, udah setengah jam, tapi nggak apa-apa lah. Buat yang udah ngerti nanti skip aja ya bagian bikin walletnya, lumayan makan waktu soalnya. Nih saya sekalian bikin buat yang baru aja, buat pemula yang belum ngerti. Tuh, oke, ini swapnya udah selesai. Kemudian kita klik return to bridge screen. Kemudian kita klik lagi di sini swap binom for nom. Kita konfirmasi lagi di MetaMask. Oke, tunggu, belum keluar nih. Jaringannya lemot teman-teman, di sini lagi hujan. Nah ini konfirmasinya udah selesai, bentar lagi beres harusnya nih. Nah sekarang ini kita harus tunggu proses bridging asetnya gitu. Jadi perpindahan Ethereum ke osmosisnya. Jadi ada ini kan 0/35 ETH block ya. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Udah estimasinya paling 5 menitan ya. Nanti saya skip ini nih, edit dulu sampai mau beres. Nah ini kan udah jalan nih, tadi 0/35. Kita tunggu sampai full ya, 35/35. Baru 35, 30. Nah, prosesnya ini harus sabar ya teman-teman. Jadi ya namanya juga testnet ya, mereka belum ready semua gitu. Jadi speednya juga masih kayak gini. Ini prosesnya 5 menitan sampai 10 menitan lah paling lama. Sabar aja. Oke, nah ini bentar lagi beres. Yang bosan nunggu skip aja. Nah, santai aja, yang penting mah ngerti dulu lah. Kalau udah ngerti mentar testnet yang lain juga rata-rata hampir sama sih kayak gini. Isinya cuma disuruh nge-swap, terus nge-add liquidity kayak gitu, terus add smart contract kayak gitu. Oke, ini udah beres, tinggal divalidasi. Oke, bentar. Harus sabar. Oke, set bridge successfully ya. Ini udah beres. Nah, kalau udah gini tinggal klik continue. Oke, welcome to the Anami. Nah, di sini berhubung kita disuruhnya nge-bridge udah beres, terus kemudian ini kan udah beres ya. Nah, ini tugas terakhirnya, kita delegate stake your binom to validator gitu. Jadi mana tadi? Oh ini.
Nah, kita klik start staking, atau kalau misalkan tadi udah kepencet down nih, misalkan kayak gini. Nah, kita bisa diklik di sini manage. Nah, kemudian kita select validator yang kita mau. Validator itu ibaratnya penyedia ini, penyedia staking gitu. Jadi nom kita, koin nom kita nanti disimpan di si ini nih, di dia gitu, di siapa ini yang kita pilih. Dan kita nanti dapat persentase dari ini gitu. Jadi dia misalkan si NCC ini nih, dia nanti ngambil keuntungan dari kita itu 5%. Jadi misalkan kalau kita nyimpen 8 nom di sini, nah kan nanti jalan kalau namanya stake 8 nom itu nanti kita bakal dapat bunganya. Nah, ini kan di sini ada voting power berapa persen. Jadi yang 8 kita simpen hari ini di dia, di CNCC ini, misalkan kita simpen sehari atau sebulan lah gitu, nanti 8 itu akan nambah gitu. Nah, kalau nanti kita cabut nih, si 8 kita nanti sama si NCC ini dipotong 5%. Jadi 8 ini misalkan kita simpen di dia sebulan nih, jadinya 16 misalkan. Nah, 16 ini dipotong 5% gitu. Jadi nggak bakalan full 16 gitu, masuk ke dompet kitanya gitu. Nah, gitu. Jadi, nah terus ke validator ini juga nanti seiring kalian nambah pengalaman juga bakal tahu lah gitu ya. Ada trust level ibaratnya gitu. Jadi kan validator juga nggak semuanya bener dong gitu. Ada yang nanti kabur di tengah jalan juga ada, pernah ada pengalaman kayak gitu saya. Tapi ya ini ya namanya juga testnet lah, gampang apa, kita nggak rugi apapun. Kita pilih yang mana aja lah. Misalnya ini saya mau nyimpen di C4 ball ini nih, yang voting powernya 9,067%. Kita klik di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita klik delegate di sini. Oke. Tadi kan kita udah punya 8 ini nih, 8,4 ya. Nah, misalkan saya mau simpen semua nih di sini, kita klik max, kemudian kita klik confirm. Oke, kemudian kita approve di Keplr karena ini nomnya udah pindah tadi dari MetaMask itu ke jaringan Osmosis di sini. Kemudian kita approve. Nah, di sini udah done, klik. Nah, kita tunggu nih, misalkan seminggu atau sehari atau seminggu atau berapa lah, bebas gitu. Nah, dari 8,431 yang kita simpan ini nanti kita dapat bunganya berapa gitu. Di sini nih ada, kamu bisa lihatnya di sini, manage staking reward. Tadi kan kita simpannya di C4 ball nih, di sini ada kan yang paling atas. Kita klik, kemudian kita klik detail di sini. Nah, nanti kita bakal dapat ini di sini nih, kita nambahnya berapa dari dari yang kita simpan segini itu, kita nanti untungnya dapat berapa. Nah, kita bisa klaim gitu. Kalau masih sedikit sih jangan diklaim ya, soalnya kan nanti juga pakai gas fee, ibaratnya pakai ongkos kirim, nggak klaimnya gitu. Jadi ya yang balance aja lah, yang kira-kira misalnya ini kita udah dapat 0,1 nih gitu, nanti ongkos kirimnya kan ada 0,000 sekian, nah kita kan masih untung, nah baru diklaim. Jadi jangan sampai tekor nanti gedean ongkos kirim daripada pendapatan. Oke, ngerti ya? Sampai sini beres. Oke, kita coba udah delegate, udah. Nah, nanti ini kalian coba sell dulu, buy nomnya pakai Goerli yang tadi, yang testnet ini nih, ngambil. Oke, nanti diulang lagi ya, di review dulu bentar ya. Oke, jadi web testnetnya ini tadi udah catat belum? Oh, belum nih. Ini link testnet. Jadi nanti kalian connect ke wallet MetaMask sama Keplr kalian, kemudian buka linknya ini. Nah, kemudian kalau kalian masih punya ETH dari Goerli nya, kalian bisa coba buy Benom lagi, kemudian sell. Kalau udah beres,
kalian bridge Benomnya ke Nom, ke yang Kepler tadi. Nah, kemudian kalian masukin ke delegator ini di sini, siapa bebas lah, terserah kalian. Oke. Beres, ini beres. Nah, oke deh beres ini. Jadi kalian tinggal kasih feedback aja di sini. Mana tadi feedback? Feedback. Nah ini test feedback di sini. Nah tadi kan saya ngalamin di sini bridgingnya lama nih, gitu kan. Nah kalian bisa screenshot, kemudian paste di sini dan kalian tulis misalkan bridging speed from MetaMask to Kepler slow, misalkan please increase speed time, misalkan gitu. Tolong dipercepat lah, kalau apalah bebas, terah kalian gitu. Beres deh gitu. Oh ini di sini juga ada ternyata Gorilla Fauci, lupa tadi ada. Nah kalau kalian di sini ini kan bisa diklaimnya tiap 24 jam sekali nih, jadi nggak bisa berkali-kali. Kita coba ya. Kayak gini. Tadi kan ini kita dapat di sini 0,1 ya. Sekarang kita coba lagi nih. Nggak bakalan bisa tuh. To be fair gitu kan. Jadi biar adil, kita hanya mengirim 0,1 ETH setiap 24 jam. Jadi kalian bisa klaim dari sini besok gitu. 24 jam lagi. Kalau enggak, opsi lainnya kalian bisa dapat di sini. Kalian pastekan wallet address yang dari MetaMask kalian itu ke sini. Nah, ini copy dulu, kemudian paste di sini. Nanti si developernya bakal ngirim sekian Gorilla ETH gitu ke sini. Ini di sini. Ini kan saya cuman sisa berapa tadi? Sisa 0,036 ya, nggak bakalan cukup tadi juga. Mintanya 0,1 minimalnya dia. Oke, gitu. Jangan lupa ini di sini nih bisa apa? Tuh dapat wallet Benom bang di Kepler Kelapa MetaMask. Aduh, mana addressnya ini bang? Ini gue udah jawab juga tadi. Ini bang. Ini bang. Nongol kok di Keplernya. Kalau misalnya masih pusing, kalian bisa japri aja langsung ya, kalau enggak komen di video gitu. Kalau enggak di sini aja lah yang enak nih, di Discord channel orang Indo semua gitu. Atau kalian suka tutorial yang basic text-nya, kalian bisa baca di sini juga di Notion sites-nya mereka. Ini lengkap kok gitu. Jadi dimulai ini juga dari awal nih, dari bikin wallet terus nge-add ini sama kayak gini. Oke, kepanjangannya udah mau 45 menit ini. Pokoknya terima kasih sudah menonton, dan kalau berkenan jangan lupa di subscribe. Semoga kalian tetap sehat, banyak rezekinya lah. Semoga ini JP juga sama kayak Aptos kemarin ya. Anjir masih gondok, gua nggak dapat dari kemarin. Oke, terima kasih. Oke, salam sejahtera. Sampai bertemu di video selanjutnya.